Jadwal siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam Matchday ketiga Grup B Piala AFF 2024 sudah dirilis. Laga yang dilangsungkan di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam itu akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI pada Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Timnas Indonesia tergabung di Grup B Piala AFF 2024 bersama Vietnam, Filipina, Myanmar dan Laos. Sementara itu, Grup A berisikan Thailand, Malaysia, Singapura, Kamboja dan Timor Leste. Sesuai regulasi, masing-masing tim akan melakoni 4 pertandingan di fase grup dengan rincian 2 kandang dan 2 tandang. 2 tim teratas di masing-masing grup 4 negara berhak lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Namun, Timnas Indonesia takkan turun dengan skuad terbaiknya di Piala AFF 2024. Berdasarkan informasi yang disampaikan Ketua Badan Tim Nasional (BTN) sekaligus manajer Timnas Indonesia, Sumarji, tim yang turun adalah skuad U22. Timnas Indonesia U22 yang turun di Piala AFF 2024 diproyeksikan tampil di SEA Games 2025 Bangkok, Thailand. Meski begitu, ada potensi pemain-pemain senior juga disertakan. Pemain-pemain abroad yang kompetisinya tengah memasuki musim libur pada Desember tahun 2024 hingga Januari tahun 2025 berpotensi dibawa. Sebut saja Jordi Amat, Johor Darul Tazim, Malaysia Pratama Arhan, Suwon FC, Korea Selatan, dan Asnawi Mangkualam Port FC, Thailand. Kehadiran pemain senior dibutuhkan untuk memberikan ketenangan kepada para pemain muda. Terlebih, Timnas Vietnam akan turun dengan skuad terbaiknya seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Tien Linh, Kei Ngoc Hai dan banyak lagi. Setelah kalah 3 kali beruntun dari Timnas Indonesia di fase grup Piala Asia 2023 dan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Vietnam praktis ingin balas dendam kepada skuad Garuda di Piala AFF 2024. Karena itu, Shin Tae-yong mesti menyiapkan strategi terbaik demi memberikan hasil terbaik bagi Timnas Indonesia. Biar bagaimanapun, gengsi negara dipertaruhkan sekalipun hanya tampil di ajang sekelas Piala AFF. Di sisi lain, pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, mengkritik permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain, FA Bahrain, yang menginginkan pertandingan kandang melawan Indonesia diadakan di tempat netral. Menurut Shin, permintaan tersebut sangat tidak rasional dan tidak sesuai dengan semangat kompetisi. FA Bahrain sebelumnya menyampaikan kekhawatiran tentang keselamatan tim mereka saat berkunjung ke Indonesia untuk ronde ke-8 rangkaian laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Maret nanti. Dalih FA Bahrain mengacu pada dugaan serangan siber yang mereka alami, mulai dari peretasan situs hingga komentar negatif pendukung Indonesia setelah pertandingan Bahrain vs Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 pekan lalu. Banyak warganet memang mengeluhkan kepemimpinan wasit Ahmed Al-Kaf Oman, beserta tipu muslihat pemain Bahrain dalam laga yang berakhir 2-2 itu. Dugaan ketidakadilan yang terjadi di laga tersebut memicu perdebatan terhadap pengadil lapangan dan berlanjut ke media sosial. Shin Tae-yong menegaskan bahwa jika Bahrain telah mengadakan pertandingan di rumah mereka, mereka juga seharusnya bersedia untuk bertandang ke Indonesia. Dia percaya bahwa tindakan netizen Indonesia yang bereaksi terhadap keputusan wasit di laga sebelumnya adalah wajar, terutama karena mereka merasa timnas Indonesia dirugikan. "Saya rasa itu sama sekali tidak masuk akal," ujar Shin ketika ditemui di Bandara Soekarno-Hatta, sepulang dari China pada Rabu tanggal 16 Oktober tahun 2024 malam WIB. "Orang-orang di sini baik-baik, dan reaksi mereka adalah hasil dari ketidakpuasan terhadap keputusan yang dianggap tidak adil. Kami datang bertandang ke mereka, mereka pun juga harus bertandang ke kami," tambahnya.
PSSI juga akan mengirimkan surat kepada AFC untuk memastikan laga tetap dilaksanakan di Jakarta, dengan jaminan keamanan bagi tim tamu. Arya Sinulinga, salah satu anggota Exco PSSI, mengungkapkan bahwa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang ramah dan akan menjamin kenyamanan selama kedatangan tim Bahrain. Kita akan buat surat ke AFC untuk menyatakan bahwa pertandingan supaya fair tetap di Jakarta, karena sebelumnya kan tandingnya di Bahrain, kata Arya. Sementara, pengamat sepak bola terkemuka, Wesley Hutagalung, mengatakan bahwa ia tak melihat alasan bagi Federasi Sepak Bola Bahrain untuk menghindari bermain di Indonesia. Apakah ada kekacauan akibat perang atau kriminalitas tinggi yang membuat pemerintah menerbitkan aturan jam malam? Ujarnya kepada Kompas.com pada Kamis tanggal 17 Oktober tahun 2024 pagi WIB. Alasan Federasi Bahrain terlalu dibuat-buat untuk strategi pemberitaan yang bertujuan menyudutkan Indonesia sebagai tuan rumah. Hal ini jelas dalam rangkaian duel strategi komunikasi setelah gempuran masif dari netizen Indonesia.